orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kita sebutkan kemarin yang pertama, yakni ketika berbicara harus bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan jarahu, tetangganya, ya. Karena tetangga itu seseorang yang paling sering kita mintai pertolongan. Meskipun kita punya keluarga besar atau saudara-saudara banyak, tapi rumahnya jauh-jauh, tapi yang sering kita mintai pertolongan, ada apa saja ketika di rumah, kita pasti minta pertolongan pada tetangga. Karena itu yang paling dekat dan cepat responnya, istilah kita quick respon, ya. Maka Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk memuliakan tetangga. Jika ada sesuatu, kita tolong tetangga itu, jangan sampai menyusahkan tetangga, apalagi menyakiti tetangga. Itu ciri orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan dhaifah, tamunya. Kemarin kita sebutkan, karena tamu itu insya Allah datang ke rumah membawa barokah, membawa rahmat, dan insya Allah membawa nikmat. Maka ketika ada tamu, jangan disuudoni, ya, jangan diburuk sangkai, muliakan, terima dengan senang hati, dengan lapang dada, jamu dengan sebaik-baiknya, layani dengan sebaik-baiknya, tentunya semampu kita, ya, dan tidak terlalu terbebani kita. Kalau kita mau lebih, ya boleh, tapi jangan terlalu terbebani diri kita. Baiklah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16, hadis tentang marah. Hadis ini mungkin sedikit hadisnya, tapi mungkin sulit kita praktekkan, ya. Hampir semua orang sulit untuk mempraktekkan. Hadisnya sangat singkat. Kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab waradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya ada rajulan, seorang laki-laki. Disebutkan orang laki-laki ini namanya Jariyah bin Qudamah, ya, radhiyallahu an, ya. Ada orang laki-laki yang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau itu mengatakan, orang laki-laki tadi Qudamah, Jariyah bin Qudamah tadi mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku, atau berilah wasiat padaku." Jadi para sahabat, para tabi'in atau orang-orang dulu di zaman Rasulullah itu sering beliau itu meminta wasiat atau minta dinasihati, minta pengajaran. Jadi merasa dirinya tidak tahu, merasa dirinya orang bodoh, ya. Tidak seperti sekarang, istilah kita sombong, nggak mau dinasihati, nggak mau diberitahu, mentang-mentang sudah pinter, ya, istilahnya sok pintar, ya, padahal belum tahu. Jadi orang-orang dulu itu jujur-jujur, terang-terangan. Kalau dia nggak tahu, ya nggak tahu, pasti bertanya. Kalau dia melakukan dosa, ya melakukan dosa. Kalau dia berzina, ya lapor pada Rasulullah, seperti yang kemarin kita sampaikan. Ada perempuan yang lapor pada Rasulullah bahwa dirinya telah berzina. Jadi orang-orang dulu itu jujur-jujur, nah, itu. Tetapi sekarang jujurnya hilang, ya. Makanya ada pepatah, jujur pasti hancur, ya. Enggak mungkin, ya. Jujur pasti mujur, itu yang bagus. Jadi jujur pasti hancur itu istilah kalimat atau pepatahnya orang-orang dolim, ya, orang-orang yang fasik. Tapi kalau jujur mujur itu istilahnya orang-orang yang solih. Wasiat